Beralih ke informasi lain, saudara, penyebab tabrakan dua bus Transjakarta di Cawang, Jakarta Timur masih belum diketahui pemerintah. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengevaluasi operator bus pasca tabrakan yang menyebabkan dua orang meninggal dunia. Senin siang menjelang sore hari, polisi melakukan penyelidikan di tempat kejadian. Penyelidikan di lapangan dari titik awal kedua bus tiba di lokasi hingga titik bus terhenti. Hasil penyelidikan sementara, polisi tidak melihat ada upaya sopir bus yang menabrak, mengerem saat mendekati bus di depannya. Kalau kita lihat tidak ada upaya pengereman dari kendaraan belakang yang menabrak kendaraan di depannya. Ya, tidak ada skid mark juga di TKP, dan kalau kita lihat posisi akhir kendaraan ini cukup jauh majunya, ada kurang lebih 15 meter dari posisi kendaraan yang harusnya berhenti. Jadi kan ini kedorongnya cukup dengan kecepatan cukup tinggi. Untuk penyebabnya tentu kita harus masih selidiki apakah memang ini human error, artinya kelalaian si pengemudi ngantuk dan sebagainya, atau ini vehicle error, artinya bisa saja remnya blong dan sebagainya. Nanti kita lihat hasil penyelidikan di lapangan seperti apa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji mengevaluasi operator Transjakarta agar kejadian tidak terulang. Ya, nanti itu akan diatur ya oleh pihak Transjakarta ya. Ya, nanti ada mekanisme, ada aturannya, ada SOP-nya ya, tahapannya. Tentu nih sekarang tahap pertama kita harus perhatikan dulu korbannya dulu ya. Yang meninggal, yang luka-luka itu nanti kedua baru kita akan evaluasi ya. Nanti kan ada pihak juga dari kepolisian yang mengecek apa penyebab utamanya. Sementara ini kan dianggap penumpang yang ngantuk ya. Nanti dipastikan dulu semua, kemudian nanti kita akan supirnya ngantuk, nanti kita akan pastikan ya. Hasil penyelidikan polisi ditunggu publik, lantaran kenyamanan transportasi publik kini terganggu, mengingat kecemasan pengguna bus Transjakarta atas peristiwa tabrakan yang terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. Rekan kami Audrey Chandra sudah ada di Rumah Sakit Budi Asi, tempat para korban tabrakan bus Transjakarta dirawat. Audrey, hingga saat ini bagaimana kondisi korban tabrakan bus Transjakarta dan berapa banyak, dan saat ini bagaimana kondisi dan perawatan yang dilakukan? Ya, Juno dan juga saudara, jadi sejak kemarin setelah peristiwa kecelakaan yang menyebabkan dua bus Transjakarta di halte MT Haryono Cawang, Jakarta Timur, ada 15 penumpang yang merupakan korban kecelakaan langsung dibawa ke Rumah Sakit Budi Asi. Timur sudah ada Pak Edison Saputra. Selamat siang Pak Edison. Pak Edison, masih ada 6 penumpang yang merupakan korban kecelakaan ini dirawat. Ini menderita luka-lukanya apa saja Pak? Ya, memang ada 6 yang dirawat di sini. Lukanya ya luka akibat benturan ya. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi 6 ini sedang dilakukan observasi dan persiapan untuk kalau yang butuh tindakan akan dilakukan tindakan. Sejauh ini menderitanya berarti luka sedang ya Pak? Karena kan tadi luka ringan kemarin sudah dibawa pulang semuanya. Ya, ringan sampai sedang lah. Ada juga yang perlu observasi. Mungkin juga ada yang akan pulang juga hari ini. Kabarnya berarti ada 1 orang yang akan segera dioperasi ya Pak ya? Iya, memang ada yang patah, itu sedang dilakukan persiapannya. Kita kan persiapan untuk itu PCR, kemudian ada lab-lab lainnya. Setelah keadaannya stabil, kita persiapkan untuk melakukan tindakan operasi. Pak Edi, ini kan kemarin kecelakaan melibatkan 2 bus ya Pak ya, 2 bus Transjakarta. Nah, korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit ini semuanya adalah bus yang menabrak atau justru dua-duanya nih? Artinya dua-duanya korban dirawat di Rumah Sakit Budi Asi? Iya, di antara penumpang pasien ini memang kita tanya ada yang di bis yang menabrak dan yang ditabrak. Ini rata-rata usia berapakah Pak? Karena kan kemarin kecelakaan terjadinya pada saat jam-jam kerja ya Pak ya? Usianya bervariasi ya, kebanyakan ya anak muda ya, banyak usia muda lah. Laki-laki perempuan? Ada laki-laki, kebanyakan laki-laki. Oke, karena ini adalah usia muda ya. Oke Pak, ini semuanya kan kemarin Gubernur DKI Jakarta menjanjikan bahwa keseluruhan perawatan ini akan dibayar atau ditanggung oleh pihak dari Transjakarta. Nah, ini artinya penegasan saja Pak, ini semua biaya sampai pulang nanti akan ditanggung Pak? Ya benar, pasien tidak akan diminta biaya, semua akan ditanggung sampai sembuh, sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Terima kasih Pak Edison Saputra untuk informasinya. Nah, selain tadi perawatan ada 6 orang lagi yang masih dirawat, Juno dan juga saudara di Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Informasi sedikit
paling baru tadi pada saat sebelum kami sampai di rumah sakit, kami memang melewati kawasan halte MT Haryono Cawang yang menjadi pusat tempat kejadian perkara kemarin yang melibatkan 2 bus Transjakarta. Kondisinya saat ini di halte ditutup untuk sementara waktu karena polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Jadi mungkin bagi Anda yang biasanya pengguna bus Transjakarta yang biasa ingin datang ke halte bus Transjakarta MT Haryono, Anda bisa menggunakan halte lain di sekitar MT Haryono karena untuk sementara waktu sampai dengan sekarang setidaknya halte MT Haryono Cawang ditutup untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara. Juno. Informasi Anda bahwa sementara ditutup, lalu seperti apa proses penyelidikan terkait dengan penyebab kecelakaan dan maupun olah TKP oleh polisi? Ya, untuk sementara memang masih olah tempat kejadian perkara dilakukan. Tadi memang ketika dalam paket sebelumnya memang betul sampai dengan kemarin masih dilihat sampai berapa jaraknya pengereman ataupun penyetopan dari bus yang berada paling depan. Nah, itu juga yang sebenarnya masih dilakukan sampai dengan siang hari ini di tempat kejadian perkara. Nah, tapi memang untuk sementara dugaannya adalah karena supir bus Transjakarta yang menabrak ini mengantuk karena pukul 3 mereka harus mulai shift pertama kali. Nah, dugaan mengantuk inilah yang kemudian harus perlu diinvestigasi lagi, perlu pendalaman lebih lanjut karena sopir juga sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi untuk tempat kejadian perkara, olah tempat kejadian perkara lah yang ini benar-benar menentukan juga salah satunya untuk melihat penyebab pasti dari kecelakaan, di samping juga tentunya menanyakan kepada beberapa saksi-saksi yang juga merupakan para penumpang bus Transjakarta seperti apa kejadiannya kemarin. Juno. Baik, penyelidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyebab kecelakaan yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan saat ini ada 6 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Jakarta. Terima kasih rekan Audrey Chandra dari Rumah Sakit Budi Asih Jakarta.